Duhai rinduku pada Muhammad, Rasul terakhir panutan umat. Ku berharap darimu syafaat untuk selamat dunia akhirat. Duhai rinduku pada Muhammad, Rasul terakhir panutan umat. Ku berharap darimu syafaat untuk selamat dunia akhirat. Duhai rinduku pada Muhammad, Rasul terakhir panutan umat. Ku berharap darimu syafaat untuk selamat dunia akhirat. Duhai rinduku pada Muhammad, Rasul terakhir panutan umat. Ku berharap darimu syafaat untuk selamat dunia akhirat.
kepada Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal ulama'il muhtaramin wa 'alal khas yang mulia Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muntasor selaku pengasuh dan pengamangku Pondok Pesantren Nurul Khalil yang kami hormati dan kami taati, segenap pengurus musyawarah yang tergabung dalam keluarga besar Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura yang kami hormati dan kami taati, segenap pengurus keluarga besar Himpunan Santri dan Alumni seluruh Nusantara yang kami hormati. Alhamdulillah, mengawali perjumpaan kita di sore hari yang bahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di hari yang cerah ini kita sekalian bisa menghadiri pembukaan musyawarah Pondok Pesantren Nurul Khalil se-Jawa Madura dan Mubes Himpunan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dengan harapan pertemuan kita pada siang hari ini bersamaan berkenaan dengan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah ma'a salami, semoga tetap terlimpah dan tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin dan tokoh reformasi yang merombak tatanan jahiliyah menuju tatanan yang penuh ilmiah dengan Islam dan iman yang kita anut pada saat sekarang ini. Pada sore hari ini tertata sebagai berikut. Demikian susunan acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Untuk lebih menghemat waktu, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan pembacaan Ummul Quran, yang hal ini akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muntasor. Kehadapan beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi kita ikuti bersama pembacaan Ummul Quran yang telah dipimpin oleh Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Zubair Muntasor. Kehadapan beliau dihaturkan terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang hal ini akan dibacakan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Mahmudi Hasim. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم هدانا الله وإياكم إلى صراط مستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal ulama'il mukarramin, wabil khusus Kiai Haji Zubair bin Kiai Haji Muntasor, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil beserta keluarga yang kami hormati. Hadratal Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Pacul Gowang Jombang yang kami hormati. Para kiai, para masyayikh baik dari Madura maupun dari Jawa yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini, yang kesemuanya kami hormati dan kami taati. Para peserta musyawarah, forum musyawarah antar pondok pesantren se-Madura dan Jawa yang alhamdulillah mulai tadi malam sudah berdatangan, kesemuanya kami hormati. Para pengurus himpunan santri dan alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil dari berbagai provinsi yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan ma'unah dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam perhelatan akbar Bahthul Masail yang diselenggarakan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura, di mana pada hari ini dan besok juga dilaksanakan suatu acara dan perhelatan akbar, yaitu musyawarah besar serta reuni nasional himpunan santri Pondok Pesantren Nurul Khalil, yang menurut laporan bahwa alhamdulillah pada pelaksanaan kali ini forum musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura beranggotakan kurang lebih 213 pondok pesantren, sedangkan hisan berjumlah 18 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi Madura, Jawa, dan Kalimantan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan
selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta kita semua selaku umatnya. Oleh karena itu, akhir dari sambutan kami akan dibacakan surat pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan nomor 12 garing FMPP Hisan garing 5 garing 2008. Dengan ini kami panitia pelaksana Mobes 2 dan reuni Hisan dan FMPP Forum Musyawarah Pondok Pesantren ke-17 menyatakan telah berkomitmen: 1. Penyelenggaraan reuni dan Mobes Hisan serta Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura ke-17 adalah murni acara Pondok Pesantren Nurul Khalil. 2. Menolak masuknya segala bentuk apapun yang bersifat politik, pilpres maupun pilgub Jawa Timur, baik dari tim sukses maupun perorangan ke dalam acara ini. Demikian adanya pernyataan ini kami buat agar selanjutnya bisa mencapai kemaslahatan. Bangkalan, 14 Mei 2008. Pengurus Hisan Hatamid Tirmidzi, pengurus FMPP Ki Haji Agus Muid Sahib. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan Romo Kiai Zubair bin Kiai Muntasor, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Khalil. Yang kami muliakan Romo Kiai Abdul Aziz Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasihin Pade Kuang Jombang. Segenap alim ulama, para masyayikh, para musyafih, para perumus yang kami muliakan, segenap alumni Pondok Pesantren Nurul Khalil yang kami muliakan pula, dan yang saya cintai para delegasi dari berbagai pondok pesantren serta para santri Pondok Pesantren Nurul Khalil. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk menjalin silaturahim antar pondok pesantren dalam acara Bahsul Masail Forum Musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa dan Madura. Saya atas nama pengurus pusat FMPP dalam sambutan singkat ini, yang pertama ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Khalil, utamanya Romo Ki Haji Zubair bin Ki Haji Muntasor dan keluarga atas kesediaannya untuk ditempati sebagai tuan rumah Bahsul Masail FMPP yang ke-17. Juga kepada segenap pengurus dan santri PMP Nurul Khalil yang telah menyambut kehadiran kami semua dengan hangat. Terima kasih juga kami ucapkan pada segenap masyayikh, musyafih, para perumus yang berkenan meluangkan waktu untuk ikut menyukseskan acara Bahsul Masail yang rencananya akan dilaksanakan mulai hari ini, hari Rabu, sampai besok malam. Para masyayikh, para tamu undangan, dalam kesempatan ini kami ingin sedikit menyampaikan sejarah dari FMPP. FMPP ini dulunya bernama Majelis Musyawarah Pondok Pesantren atau disingkat MMPP. Insya Allah dulu didirikan di awal tahun 80-an
diprakarsai oleh pondok-pondok di Karasidenan Kediri, termasuk diantaranya Pondok Pesantren Nirboyo, Pondok Al-Falah Ploso, Pondok Hidayatul Mubtadiin Ngunut, Pondok Mantenan, Pondok Kamulan di Trenggalek, dan pondok-pondok lain yang waktu itu untuk periode pertama diketahui oleh Kiai Haji Ahmad Mahfum Toha. Dan pada masa-masa permulaan NMPP diselenggarakan dan diikuti hanya oleh pondok-pondok pesantren di wilayah Karasidenan sendiri. Baru kemudian ketika di akhir tahun 80-an ketika NMPP diketuai oleh almarhum Kiai Haji Isomuddin Hadik, NMPP mulai membuka diri dengan mengundang pondok-pondok pesantren di luar Karasidenan Kediri. Bahkan pada waktu itu NMPP sempat berafiliasi dengan Robitoh Maid Islam RMI Jawa Timur, yang karena tidak lain sulitnya menyelenggarakan sebuah acara karena pada waktu itu kecurigaan pemerintahan Orde Baru terhadap pondok pesantren sangat tinggi sekali, sehingga pada akhir 90-an kendala itu membuat vakumnya NMPP. Baru kemudian di pertengahan tahun 90-an, sekitar tahun 97, NMPP kembali lagi dihidupkan, dan pada waktu itu untuk mempermudah perizinan namanya diganti, tidak lagi NMPP tapi FMPP, yaitu Forum Musyawarah Pondok Pesantren. FMPP pertama kali diketuai oleh Gus Virgon Kaya Parlaman mulai ya sekitar tahun 97 sampai tahun 2000. Kemudian tahun 2000 diteruskan oleh Kiai Haji Athaillah Sholahuddin Anwar dari Pondok Pesantren Nirboyo. Kemudian diteruskan kembali oleh Kiai Haji Ghazuli Makmun dari Pondok Al-Falah mulai tahun 2004 sampai 2007. Pada tahun 2007 diadakan reformasi penyegaran pengurus dan diamanahkan kepada pengurus baru, yaitu saya dan teman-teman, termasuk diantaranya dari Pondok Pesantren Al-Falah dan Pondok Pesantren yang lain. Dan FMPP semenjak didirikan tujuannya hanya dua, yaitu pertama, merekatkan tali silaturahim antar masyayikh dan santri, dan yang kedua, menjawab serta mencarikan solusi atas segala permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa Pondok Pesantren Nurul Khalil bagi FMPP sangat istimewa, karena semenjak berganti nama FMPP, satu-satunya pondok yang menjadi tuan rumah sampai 2 kali ya hanya Pondok Pesantren Nurul Khalil, yang lainnya belum pernah. Dan keistimewaan kedua, pada penyelenggaraan pertama, yaitu kalau nggak salah tahun 2001 di Pondok Pesantren Nurul Khalil, pada waktu itulah Basul Masail FMPP diselenggarakan dengan 3 komisi, yang pada sebelum-sebelumnya hanya 2 komisi. Jadi memang pada mulai tahun 2001 itulah FMPP anggotanya berkembang sangat pesat. Anggotanya dari semula hanya sekitar 100-an pesantren berkembang sampai sekitar 200-an lebih. Jadi Pondok Pesantren Nurul Khalil sangat membawa berkah bagi FMPP, sehingga pada pelaksanaan yang ke-17 ini kita selaku pengurus juga mengharapkan barokah-barokah lagi dari Pondok Pesantren Nurul Khalil. Yang terakhir, kami atas nama pengurus dan atas nama delegasi dari pesantren Jawa dan Madura mengucapkan permohonan maaf khususnya kepada
Romo Kiai Haji Zubair, apabila kami mulai dari pembukaan sampai penutupan besok ada kesalahan-kesalahan baik aliyah maupun makoliyah. Yang terakhir, apabila dari sambutan ini kami ada kekurangan dan kesilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pelaksanaan Basuma Sali yang ke-17 mulai hari ini sampai besok malam berjalan dengan lancar. Kami sangat berharap atas doa para masyayikh. Akhiru qouli hadza wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang kami hormati, para peserta Tahsil Masail, utamanya keluarga Hadratul Marhum Syekhuna Al-Mukarram Mbah Kyai Khalil, khususnya panjenenganipun Al-Mukarram Kyai Zubair dan segenap keluarga yang kami hormati. Sebelum saya menyampaikan kata untuk mengantarkan teman-teman yang melaksanakan Bahsul Masail, untuk pribadi saya sangat menyampaikan jazakumullah, terima kasih kepada Hadratul Mukarram, keluarga Hadratul Mukarram Mbah Kyai Khalil, sebab termasuk saya dari kedua belah jad. Saya ini adalah putra-putra tarbiyah daripada Hadratul Mukarram Mbah Kyai Khalil. Jadi saya Lirboyo adalah termasuk santri kinasih yang sering dipukuli dan didukani oleh Hadratul Mukarram Mbah Kyai Khalil. Bahkan yang terakhir ceritanya, Mbah Kyai Abdul Karim atau Kang Manap panggilannya itu, di satu saat biasanya beliau itu kalau mencari nafkah di pondok pesantren mencari sendiri, tidak sangu dari rumah, tidak. Biasanya pada musim-musim panen, musim-musim derut, beliau sampai ke Jember, ke Krian, Sidoarjo untuk mencari panenan, kemudian mendapatkan daun, apa daun itu ya, opah gitu lah. Biasanya dibawa ke pondok untuk dipergunakan bekal selama 1 tahun menunggu besok panenan lagi. Setelah terakhir beliau mengikuti panen di Krian. Waktu itu pas keadaan subur, biasanya mendapatkan daun itu hanya 1 glansing di Sumbi. Tapi pas saat itu mendapatkan 2 glansing di Pikul. Setelah sampai di pondok pesantren, di latar pondok itu dipapak oleh Hadratul Mukarram guru kinasih. Beliau mapak keluar dari rumah mengatakan, beneran Kang Manap, pipek kuluwe kok kowe nggawa pakan. Langsung dengan sabda guru itu, beras 1 pikul yang beliau cari susah payah entah 1 bulan entah setengah bulan di Krian, langsung diantarkan ke dalam. Monggo menawi dipun kersakaken. Lajeng beliau pulang ke kamar. 1 hari 1 malam dipanggil oleh Mbah Kyai. Sendika dalem Mbah Kyai. Ke sarapan. Beliau tidak berani menjawab. Sebab kalau menjawab gurung kok koyok-koyok njaluk. Akan menjawab sudah, nyatanya belum. Lantas beliau as-sukutu salamatun. Beliau diem tidak menjawab. Ini sampun ngeten awon kan.
Sampun ngaten Mas, sampun ngaten. Kalau malah mboten wani lungguh yang kursi yang dhuwur. Sampun ngaten mawon. Akhirnya oleh Mbah Kyai Khalil diberi wis kok tak wae wit bentis. Tasih terus dipun wit bentis ngantos sak mangke. Nggih, di pondoknya sana. Saya itu ke pondoknya Mbah Kyai Khalil, bekas rumahnya Mbah Kyai Khalil sana. Bahkan saya sudah sering mandi di sumurnya Mbah Kyai Khalil sana, masih sumurnya Mbah Kyai Khalil. Wis kok tak kei wit bentis iki wis sangu urip. Mbah Kyai Abdul Karim berpikir, jadi karena beliau sudah diajar syariat lahir lama oleh Mbah Kyai Khalil, akhirnya beliau dimasuki ilmu yang tidak ada tara harganya. Apa maksudnya? Wis Kiai Manap, Kang Manap, kowe wis gak perlu nyambut gawe, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya hanya itu. Jadi dijaluk niku maksudnya mboten jaluke tapi memasukkan ilmu yang terakhir tawakal kepada Allah taala, wis gak usah nyambut gawe, masalah urip Allah taala. Sebelumnya itu Mbah Kyai Abdul Karim itu mempunyai keistimewaan. Memang di dalam masalah nahu mulai di pondok beliau sudah menonjol. Jadi teman-temannya biasanya kalau ada target beliau tanya kepada Mbah Kyai Abdul Karim. Pada waktu Mbah Kyai Abdul Karim sik duwe beras. Golek beras rono-rono, kancane nek takok ya mari takok ya mulih gak enek apa-apa. Tapi setelah Mbah Kyai Abdul Karim tidak pernah panen, gak pernah berep, temannya itu kalau akan tanya pikir-pikir, iya, Kang Manap gak duwe beras, mosok takok mek takok tok. Akhirnya kalau akan tanya mesti mampir warung dhisik, gawakno kopi, gawakno jajan sak penunggalane. Engko nek kapan mulih salaman. Kira-kira ada 1 bulan, Mbah Kyai Khalil perintah supaya pondok dibersihkan bersih. Mbah Kyai Abdul Karim itu bersih kamar, termasuk klosone dilempiti. Lah kok isore klosone iku lah kok akeh duwe eleh nuwe kanca-kancane niku. Nangis Mbah Kyai Abdul Karim niku. Sak bakjane gak nyambut gawe lah kok duitku malah akeh kaya ngene. Ini guru dulu itu kalau memasukkan ilmu seperti itu. Maka dari itu tadi benar saya mengatakan kalau pondok pesantren tidak usah dicampuri politik, betul. Kemarin saya sampaikan kiai-kiai ulama memang nggak mau politik. Sebab apa? Politik itu kecil. Bahkan kiai pondok pesantren tidak politik tapi mbae politik. Mbae politik. Sebab apa? Kiai-kiai ulama itu kalau politik bukan manusia tok sing dipolitiki. Malaikat itu dipolitiki. Coba ada cerita di kitab Is'adur Rafiq. Hadirin yang kami hormati. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pondok pesantren tidak dicampuri politik, memang benar, saya setuju. Sebab apa? Politik itu kecil, banyak menipunya daripada benarnya. Itu politik. Jadi pondok pesantren, walaupun pondok pesantren tidak politik, tapi wis mbae politik. Mbae politik. Sebab apa? Yang dipolitiki bukan manusia saja, malaikat dipolitiki. Ada cerita di dalam kitab Is'adur Rafiq. Di sana dikatakan bahwa panjenenganipun Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu punya santri. Setelah beliau tua, santrinya nangis. Bagaimana Kiai nanti kalau saya ditinggalkan, kalau kangen dengan panjenengan. Akhirnya dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami diberi serban. Wis nyoh serbanku iki engko nek kangen ambek aku iki lulus-lulusan. Di man-man duet-duet. Setelah beliau tua, pesan dengan putranya, aku duwe serban diparingi guruku le. Engko nek kapan aku mati supaya serbakno aku. Jadi serban kanggene wong lanang gak usah kok gawekno sing anyar gak, tapi iki wae serbakno aku. Begitu wafat dimakamkan, malam putranya mimpi ketemu dengan abahnya. Tanya, "Bah, bagaimana ceritanya serban, Bah?" "Aduh le, aku nalika mati ketemu malaikat Israel, aku enggak sadar, kaget gemeter enggak karo-karuan.
Sampai kamu mandikan saya tidak sadar, kamu salati tidak sadar, kamu masukkan ke kuburan saya tidak sadar. Akhirnya saya sadar-sadar itu digetak oleh malaikat mungkar nakir dalam pertanyaan yang kedua, man rabbuka? Kaget saya. Matur saya dengan mungkar nakir, malaikat, jangan getak-getak, saya itu orang lemah. Lah ditakoki gak gelem jawab. Saya tidak jawabnya itu karena saya masih gemeter waktu saya ketemu dengan malaikat Israel. Ya wes saya tanya lagi, jawab ya. Nggih, tapi takoke alon-alon. Tanya betul. Man rabbuka? Jawabnya santri tadi. Lu zaman kok masih tanya saya man rabbuka atau malaikat? Zaman nggak tahu serbannya siapa yang saya bawa ini katanya. Nah serbannya siapa? Guru kula Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Oh, ya wis sepurane sing akeh wis 6 naumatal arus. Ora sida ditakoki niki lho. Lah ini. Jadi politike kiai niku malaikat di politike. Oh nek kapan politik ambek wong-wong gampang niku pun gampang niku pun. Maka dari itu kiai zaman Belanda berpacu dengan Belanda. Wali Songo berpacu dengan Belanda 350 tahun untuk royoan wong Indonesia. Kiai berhasil 990% Islam. Belanda hanya berhasil berapa? Coba bayangkan. Ini upama gak mbae politik gak iso nih. Ini hadirin yang kami hormati. Jadi benar dan hadirin yang kami hormati, santri-santri pondok pesantren jangan kecil hati. Ojo kecil hati kalau kamu tidak pernah belajar I love you, gak usah kecil hati. Kamu semuanya adalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, tapi tidak lombo. Ada logonya apa? In kuntum mu'minin. Semuanya itu Allah Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala insya Allah. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda. Sekarang kita bisa merasakan kenapa sih. Ternyata Kanjeng Rasul bersabda, lau lam tahulla ummati lam yakum alaihim aduun abada. Lau lam tahulla ummati lam yakum alaihim aduun abada. Andai kata umatku tidak kerayakan duit, kerayakan duit itu tahulla, insya Allah tidak ada orang yang akan bisa mengalahkan. Ya seperti ini ya, monggo kita pikir di apa sebabnya. Itu hadirin. Maka dari itu kiai-kiai kuno itu kalau pesan kepada santrinya yang mengajarnya begitu, masya Allah rupa hebatnya. Oleh macakno kitab ora seberapa, tapi memasukkan nur minal kolbi ilal kolbi inilah yang sehingga kula panjenengan sedaya saiki iso kaya ngeten iki adalah barokah guru-guru memasukkan nur dari hatinya kepada santrinya sampai nular kepada kula panjenengan sedaya menika. Nur dimasukkan. Walaupun toh baca kitabnya tidak seberapa, hanya sedikit. Bahkan Hadratil Mukarram Mbah Kiai Marzuki itu pada waktu dipamiti dengan santri seniornya yang oleh orang tuanya supaya pulang, padahal beliau hanya mengaji kepada Kiai Marzuki baru 2-3 kitab. Beliau nangis matur Kiai Marzuki, kula tasik saged ngaji 2-3 kitab Kiai Marzuki, mbok nggih sedaya kitab sing kula dereng tau ngaji dipun ijazahaken dhateng kula. Bujeng Kiai Marzuki, lajeng takok, Gus, sampean wis tau ngaji nyang aku apa Gus? Kula ngaji niki Ibnu Aqil kalih ngaji Fathul Mu'in dhateng panjenengan. Wong kitab niku mulai sing cilik ngantos sing ageng niku isine mboten metu saka dene alif ba ta ngantek ya. Isine kabeh alif ba ta ya. Jadi nek kapan sampean wis ngaji aku Fathul Mu'in ambek Ibnu Aqil berarti alif ba ta ngantek ya wis tau ngaji, berarti kabeh kitab wis tau ngaji. Ini hadirin hebatnya dalam pondok pesantren, tapi syaratnya tidak logo. Tidak apa itu tidak lombo, ada logonya. Apa logo nih? Wani melarat. Hadratul Mukarram Mbah Kiai Zainuddin Mojosari Nganjuk. Masya Allah, itu kalau ngaji itu luar biasa.
Biasanya kalau ngaji kitabnya tumpuk-tumpuk begitu. Pas datang di situ, kok pas yang didelok niku kok gak pas karo balah, namung di Fatihah. Ayo wis Fatihah, dibuka maneh kok duduk balai Fatihah maneh. Ngantek ping 3, ping 4, ping 5 sing dhisik mau Fatihah Ihya. Sing nomor 2 Fatihah Fathul Wahab, sing nomor 3 Fatihah Bidayah. Wis mari kita gak ketemu ayo roan. Ngoten niku tok namung ngaji ini. Tapi santri ini kayak Mbah Ki Jazuli Ploso niku termasuk santri ini. Nglebokno namung ngoten niku. Lah apa sebabnya? Ya sebabnya niku. Aklul halal, ya. Ambek membersihkan hati bersihkan dari kotoran-kotoran, bersih, mlebu dhewe ilmu niku mlebu dhewe. Maka dari itu santri gak usah kecil hati. Semua sudah diberikan oleh guru. Tekeliwer dunya itu sudah untuk kebutuhan kita sudah cukup. Contohnya panjenenganipun Syekh napa niku Kiai Bahauddin Sepanjang. Pada waktu londo ganas-ganasnya terhadap orang Indonesia. Beliau ba'da subuh pulang dari masjid, menangis di halaman masjid. Lantas ada santrinya yang mendekat, "Nopo Kiai? Ati kula ngrasakno londo, Masya Allah, kok nemen-men oleh nguya-nguya wong Indonesia, utamane wong Islam. Aku iki jane upama ngetokno londo saka Indonesia iki si angel-angele kowe kabeh ngetokno pitik saka kandang." Bisa sebetulnya itu bisa. Jadi ngetokno londo saka Indonesia sak menit 2 menit bisa. Santri ini takok, "Lah kenging napa Mbah? Kok mboten sampean tokaken? Aku kuwatir engko nek kapan wong Jawa dikai negara mentale sing gak kuat." Jadi yang diperlukan oleh kiai mendidik santri itu adalah mental. Masalah ilmu lahir gampang, ilmu lahir. Yang penting adalah mental. Ini hadirin yang kami hormatilah. Masalah begini ini adalah wis segojangan santri di dalam pondok pesantren. Biasa turu galar, mangan yo gak tau iwak-iwakan, yo kangkung. Engko nek kapan perlu iwak, yo iwak ilat-ilate dhewe-dhewe. Iki nek kapan. Ini yang ada dalam pondok pesantren. Di samping itu, ya kita dalam tiap waktu kita mengadakan reuni. Ketemu antara santri-santri dengan yang lain dan ketemu kepada guru. Kalau andai kata guru sudah wafat, ketemu dengan keluarga guru. Menyatakan bahwa kita hidup dan mati tetap kita bersama guru. Saya ingat Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo itu kata ibu saya yang menunggu pada waktu beliau akan wafat. Ibu saya itu putra yang nomor 3 dari Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo. Pada waktu beliau sangat akan wafat, beliau pesan, bilang dengan keluarganya, "Dongakno yo, aku besok ndek kono iso diakoni santrine Mbah Khalil." Jadi yang ditangisi hanya itu. Olehku golek ket gurung balik. Jadi beliau berangkat di Bangkalan itu mulai belum balik, kira-kira umur 12. Mondok di Bangkalan itu, kata cerita orang tua saya. Olehku golek gurung balik. Aku dongakno supaya ndek kono aku diakonono santrine Mbah Khalil, mular ngoten niku terus menangis. Ini hadirin yang kami hormati. Jadi itulah. Jadi masalah dunya gampang, masalah dunya enteng, alah namung sak kuku ireng masalah dunya niku. Mulane santri tidak usah walaupun to mereka bagaimana wala yahurrunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mataun qalilun. Kalau kita tidak lebih daripada itu. Jadi para santri kita tidak perlu kecil hati, kok ngene tidak perlu. Dengan kita melatih selama menjadi santri atau sampai kita sudah tamat dari pondok pesantren, mari dengan mengadakan bahsul masail seperti ini kita ketemu antara pondok satu dengan yang lain. Kita tidak akan pamer-pameran tidak, tapi kita untuk saling tukar pikiran. Sebab kiai kita di dalam memberikan pelajaran itu sistemnya macam-macam. Seperti Hadratul Mukarram Mbah Ki Hasim pada waktu mengajar santrinya sistemnya begitu. Mbah Ki Lirboyo sistemnya begitu. Mbah Ki Dahlan Jampes sistemnya begitu. Mbah Ki Zainuddin sistemnya begitu. Caranya beda-beda, tapi maksud tujuannya adalah sama. Sehingga kita kalau bahsul masail bersama-sama antara pondok satu dengan pondok yang lain, kita tahu
oh sistem sana begini, sistem sana begini, kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk bahan agar supaya kita sempurna. Tidak hanya mengatakan unggul-unggulan aku ben ketok anu dhewe, tidak. Semuanya itu adalah tabaruk antara satu dengan yang lain, kumpul satu pondok dengan pondok yang lain, kita niat tabaruk dengan guru-gurunya dulu. Podo, aku gak tahu yang Lirboyo, tapi aku roh sistemnya santri Lirboyo nek kapan bahas masail koyok ini. Aku gak tahu yang Ploso, tapi saya tahu bahwa santri Ploso kalau membahas masalah begini, oh berarti aku berguru ke Ploso. Ini maksudnya. Jadi semakin kita mengadakan pertemuan dalam bahsul masail, semakin itu kita bertambah nur dan bertambah wawasan kita. Ini hadirin yang kami hormati. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan, walillahi darul mujtahidin. Para mujtahid di dalam memberikan bahan kepada kita itu sudah cukup ila yaumil qiyamah. Nanti yang akan jadi itu apa? Sampai di antara para ulama, panjenenganipun Abi Suja' Mu'allif Fathul Qorib, beliau sudah membayangkan sehingga besok, kalau sekarang orang haji itu sedikit tidak perlu ditempatkan di luar harap tulisan, tapi besok orang haji itu banyak, maka perlu ditempatkan di luar Mina. Maka dari itu beliau sudah menulis di dalam Fathul Qorib bahwa mabit Mina ini tidak termasuk wajib, mabit Mina adalah termasuk sunat. Ini jogo-jogo dari beliau, iki wis jogoni kula sampean kabeh. Sampai termasuk tawaf wada. Tawaf wada kalau sekarang sukar, wong tawaf wada itu gak oleh nyanggone maktab maneh. Lah sekarang mari tawaf wada kan kembali lagi ke maktab. Lah kalau akan keluar kan kita akan tawaf wada lagi. Beliau sudah tahu besok itu tawaf wada itu angel. Maka dari itu beliau mengatakan bahwa tawaf wada tidak wajib tapi termasuk sunat. Nah, seperti begitulah yang menjadi pandangan kita. Bagaimana? Apakah kita mengambil kaulnya Imam Rabi'i yang diikuti oleh panjenenganipun Abi Suja' dan sebagainya, sampai jamaah juga begitu. Beliau mengatakan kalau jamaah itu hanya sunat muakkad, sebab tahu besok bakal pirang-pirang desa sing gak enek jamaah iku pirang-pirang, nek kapan lak dosa kabeh. Maka dari itu beliau memakai kaulnya Imam Rafi'i mengatakan bahwa jamaah itu hanya sunat muakkad. Nah inilah untuk bahan kita pada waktu bahsul masail, mana yang kita ambil untuk menjadi bahan kita berpikir. Sudah semuanya sudah diberikan oleh beliau, tinggal kita menerapkan di dalam waktunya saja. Sebab di dalam satu kitab ini disabdakan oleh panjenenganipun Sayyidina Umar Ibnul Khattab, saya tulis sebab khawatir saya lupa. Sahabat Umar bin Khattab menulis, innallaha ta'ala yuhdisu linnasi aqdiyatan bihasabi zamanihim wa ahwalihim. Jadi Sayyidina Umar sudah pesan, wis manusa gak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan yuhdisu aqdiyatan. Allah taala akan menimbulkan hukum sesuai dengan keadaan zaman dan sesuai dengan keadaan situasi. Allah taala pasti. Ini dan ditandaskan oleh panjenenganipun Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Mizan Kubronya. Beliau bersabda, innallaha idza arada ayyata'abbada ibadahu bi ahkamin akhar ala wajhin akhar mahsusin ghairil ahkam allati kanu 'alaiha azhara li ulama'ihim wajha tarjihi aqwalin ghairil aqwal allati kanu yurajjihunaha fabadaru ila amal. Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Ta'ala itu menghendaki agar supaya satu kelompok umat itu melakukan satu ibadah, tapi situasi dan kondisi sudah tidak cocok dengan hukum yang sudah berlaku. Contohnya seperti sekarang masalah apa itu anak tabung, apa itu kan juga menjadi masalah itu. Kalau menemukan begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat ta'abada ibadu bi ahkamin akhar ala wajin akhar maksusin ghairil ahkam allati kanu 'alaiha azharu li ulama'ihim. Allah Ta'ala akan menampakkan kepada para ulama yang ada pada waktu itu wajah-wajah kaul yang dulunya sudah diberi dasar oleh para mujtahid,
diberi dasar oleh ulama-ulama yang dulu pada waktu itu ditampakkan wajah-wajah qaul untuk dilakukan umat pada waktu itu. Lah wajah qaul itu tidak bisa keluar sendiri tanpa kita adakan bahsul masail seperti inilah. Mudah-mudahan kita termasuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang menampakkan wajah-wajah hukum yang oleh para mujtahid sudah didasari pada waktu itu, sehingga pengamalan umat pada waktu ini semuanya tetap memakai pedoman. Allahumma amin. Inilah hadirin yang perlu saya sampaikan di dalam pembukaan bahsul masail. Jadi kita ini adalah termasuk di antara yang istimewa. Sebab apa? Kalau mereka belajar hanya ingin tahu, tapi kita belajar untuk yanfa'ul linnas khairun nas anfa'uhum linnas, sehingga kita mempunyai ilmu tidak kita hanya kita dekemi diri untuk mencari keuntungan diri sendiri, tidak, tapi kesemuanya ini Allah memberikan nur, memberikan sinar kepada para umat agar supaya umat tetap di dalam lakunya walaupun zaman sudah berganti, ini tetap hukum tetap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, melewati kita bahsul masail, sehingga hukum-hukum yang dulunya tertutup Allah Ta'ala azharo, menampakkan lewat kita ini. Maka dari itu mari bahsul masail, forum bahsul masail lebih kita tingkatkan lagi. Kalau bisa jangan hanya Jawa Madura saja, nanti 2 tahun sekali, 3 tahun sekali kita ngundang dari seluruh Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Seperti setelah ketemu kemarin saya tahu bahwa di sana ternyata juga ada pondok besar. Di Sulawesi juga ada pondok-pondok seperti di Jawa. Di Kalimantan juga ada pondok-pondok seperti di Jawa yang tidak beda. Di Sumatera juga begitulah. Ini nanti bahsul masail tidak mandek Jawa Madura saja, tapi bisa kita kembangkan sampai Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah yang lain. 5 tahun sekali, bagaimana kita adakan. Bisa kalau kita niat, insya Allah. Hadirin yang kami hormati, inilah yang bisa saya sampaikan pada waktu yang diberikan kepada saya yang sangat berharga ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين والصالحين ومن الأولياء والعاملين سنخاطة خليل kalami wa masyayikhihi wa talamidihi wa jama'atihi wa dzurriyyatihi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Ahmad Nabil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tutilu lan bila amar wa tujiru biha anna tanasqa makhtar wa tudiru biha ala nabiyyi qalbi idrar wa taqdi lana bihi al-awtar wa tushaffi fina indaka min dari dunya wa dari qarar bi rahmatika wa far wa tahar wa ala alihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله العالمين. لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Nuru, ya Haqqu, ya Mubin. Ya Allah, ya Nuru, ya Haqqu, ya Mubin. Ya Allah, ya Nuru, ya Haqqu, ya Mubin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus Assalamu mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul barikul musawwirul ghafar
Al-Qahharu Wahhabu Razzaqu Fattahul Alimul Qabidul Basit Al-Khafidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhillis Sami'ul Basirul Hakam Al-Adlul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyyul Kabirul Hafidul Muqitul Hafidul Jalilul Karim Ar-Raqibul Majidul Wasi'ul Hakimul Wadidul Majidul Sa'id Asyahidul Haqqul Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'idul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Waqidul Waqidul Samadul Muqtadir Al-Muqaddimul Mu'akhirul Awwalul Akhirul Zahirul Batin Al-Walil Muta'alil Barud Tawwabul Mun'imul Muntaqimu Afu Ar-Ra'ufu Malik Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mu'til Mani'ud Darun Nafi'un Nurul Hadil Badi' Al-Baqil Waris Wahidus Sabur Allahumma ighfir lana jami'a dzunubana warhamna wa tub 'alaina wa anta khairur rahimin Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli dhalalah wa saqah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa a'udzu bika bi su'il khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.